Cerita Danu kali ini tuh tentang seorang kakak adik yang kakaknya ini tuh ikutan salah satu padepokan yang cukup kuat di daerah Banjarnegara. Kita sebut aja nama padepokannya ini tuh Mahesa Kurung. Dan kakaknya kita sebut aja namanya tuh Bayu. Bayu ini tuh ikut padepokan itu kayak semacam organisasi yang mempelajari ilmu kebal dan lain-lain. Terus suatu ketika si Indra, adiknya si Bayu ini, pulang ke kampungnya ke Banjarnegara pas lagi libur semester, karena dia tuh kuliahnya di Jakarta. Nah ini tuh kejadiannya sekitar tahun 2014. Akhirnya si Indra pulang kampung, dan pas sampai kampungnya sekitar semingguan tuh si Bayu tiba-tiba mau ikut ke Jakarta, karena katanya udah gak betah tinggal di kampung. Si Bayu tuh mau ikut kuliah di Jakarta, terus nyoba daftar kuliah. Dan Indra ini posisinya tuh udah semester 4, jadi si Bayu tuh kayak ketinggalan 4 semester lebih lah. Akhirnya dia berdua ke Jakarta lah nih, terus milih-milih kampus. Dan akhirnya Bayu tuh mutusin untuk beda kampus sama si Indra, si adiknya. Akhirnya mereka di sana tuh mutusin buat ngekos berdua juga. Tapi si Indra tuh dari awal udah tahu kalau kakaknya si Bayu ini tuh emang agak aneh semenjak ikutan padepokan itu. Nah contoh pertama keanehannya Moibi, pas udah sampai di kosannya, berarti ini udah di Jakarta ya. Si Indra tuh kebangun tengah malam mau ke kamar mandi, dan dia tiba-tiba tuh kayak ngelihat Bayu tidur terlentang. Posisinya tuh tangannya di dada, gak pakai bantal, dan posisi jempol kakinya tuh dua-duanya nempel. Jadi tuh kayak mayat gitu loh. Si Indra ngeliat ini tuh aneh banget posisi tidur dia. Cuma karena Indra udah kebiasa sama tingkah anehnya si Bayu, akhirnya dibiarin aja tuh. Terus lanjutlah dia pipis dan tidur lagi. Nah besok paginya Indra bangun duluan karena ada kelas. Pas Indra turun dari kasur, dia kan nginjek kasur Bayu. Jadi tuh kasurnya Indra sama Bayu tuh yang di atas tuh posisinya Indra, yang di bawah Bayu. Jadi kayak posisi kasur tingkat yang nyambung gitu loh. Nah pas si Indra nginjek kasur Bayu, di kasurnya Bayu tuh penuh sama pasir. Terus Indra nih mikir, oh mungkin ini dari langit-langit atas kali ya, dari plafon. Tapi pas dia cek langit-langit tuh gak ada bolong atau rayap sama sekali. Akhirnya ya udahlah didiemin sama Indra. Dia langsung berangkat tuh ke kampus. Nah terus malamnya si Indra balik kan, tidur lagi tuh. Tapi kali ini si Indra tuh gak bisa tidur, kayak berusaha banget untuk tidur tuh tetap gak bisa juga. Akhirnya dia ngeliat lah ke arah Bayu. Nah Bayu ini tuh posisinya tidur sama kayak semalam, kayak mayat gitu yang terlentang gak pakai bantal. Jempol kakinya dua-duanya kayak nempel, jempol ketemu jempol lagi. Tapi Indra yang orang normal kalau tidur kayak kita kan ngerasa aneh ya kalau ngeliat posisi tidur kayak gitu. Tapi si Indra nih mau ngebangunin Bayu juga males banget sebenarnya. Nah lanjut, akhirnya karena gak bisa tidur, si Indra akhirnya mutusin untuk nonton TV aja tuh. Terus gak lama setelah Indra nonton TV, ketiduran tuh dia. Nah setelah ketiduran, beberapa jam kemudian tuh dia kebangun karena aus. Dan pas ngeliat ke posisi si Bayu, Bayu tuh lagi berdiri di atas kasur, ngadep ke arah pintu. Akhirnya disitu Indra kaget, disapa lah si Bayu. Bang lu ngapain? Tapi si Bayu ini tuh langsung jatuh, terus tiduran langsung ke kasur. Nah disitu Indra tuh mikir, oh ya udah mungkin ngelindur kali ini abang gue. Jadi didiemin lah sama dia, karena emang katanya si Indra, Bayu ini tuh jadi aneh semenjak dia tuh ikutan Mahesa Kurung ini. Kayak gelagat tuh jadi suka aneh-aneh gitu. Nah di hari berikutnya, akhirnya Indra balik tapi agak malam. Dan dia tuh udah bilang sama Bayu, kalau mau tidur duluan kunci aja pintunya, tapi ditarik, jangan dibiarin kuncinya tuh nyantol. Karena Indra tahu kan dia bakal balik malam banget. Dan kali ini emang Indra tuh baliknya malam, kayak jam 1-an pagi lah dari kampus. Nah setelah dia pulang dan sampai di kosan, dia buka pintu tuh. Terus pas dibuka, si Indra tuh ngeliat Bayu berdiri lagi, posisinya persis kayak kemarin malam Bi. Tapi bener-bener di depan pintu. Kaget dong si Indra, langsung dibangunin tuh Bayunya. Bang bangun. Terus Bayu tuh kebangun dan bilang, kenapa? Terus kayak berisik itulah si Indra kayak ngedumel. Dia ngomong, lo ngapain sih di depan pintu gitu, bikin takut aja. Udah lo tidur aja yang bener sana di kasur. Terus udah tuh si Indra lanjut mandi. Gak lama dia tidur. Kali ini ternyata si Indra tuh paginya gak kebangun, karena dia udah kecapean banget, jadi dia bangunnya siang. Dan pas dia kebangun itu, kondisi kamarnya tuh udah gak ada si Bayu. Kebetulan karena si Indra tuh juga libur di hari itu, jadi dia tuh niatnya mau seharian di kosan kayak rebahan, bersih-bersih kosan. Pokoknya bener-bener seharian di kosan lah.
Terus pas lagi bersihin kasur abangnya, tiba-tiba si Indra nih kayak nyium wangi mawar gitu pas lagi bersih-bersih tuh. Tapi dia mikir, oh ini mungkin parfum abang gue kali ya. Terus lanjutlah dia tuh beresin bantal, guling. Nah pas ke bagian selimut, diangkat nih sama Indra selimutnya karena mau dilipatkan. Tapi lo tau gak Moibi, pas selimutnya diangkat, di bawah selimut itu tuh penuh tanah warna merah. Dan di tanah-tanah itu tuh ada bunga mawar ya. Anjing, kayak tanah kuburan. Bener Moy. Kaget banget tuh si Indra di situ. Langsung difoto lah sama Indra pakai HP-nya buat jadi bukti buat ngasih lihat ke si Bayu nanti kan. Iya. Langsung tuh di situ, tapi Indra langsung nyuciin selimutnya yang ada banyak tanahnya juga. Terus nggak lama si Bayu nih balik ke kosan. Nah pas Bayu sampai, Indra tuh bilang, "Bang, lo kok makin aneh sih sekarang? Kalau lo aneh-aneh kayak gini mending gak usah sekosan sama gue deh. Gue mendingan sendiri." Nah si Bayu denger itu kan bingung. Terus si Indra tuh langsung nunjukin fotonya yang tadi dia foto. Nah si Bayu ini tuh ternyata gak tahu juga kenapa bisa ada tanah sama kembang yang ada di selimut dia itu. Pokoknya Indra tuh udah mulai gak nyaman dan ngungsi lah dia akhirnya. Dia nginep di kosan temen yang lain. Kira-kira dia tuh nginep selama 2 harian lah. Tapi setelah 2 hari nginep, dia balik lagi karena dia tuh kehabisan baju. Dan pas balik, dia ngeliat tuh si Bayu posisinya tuh lagi nonton TV. Akhirnya ditinggal mandilah sama si Indra. Dan setelah Indra mandi, pas keluar pintu kamar mandi, Indra nih ngeliat Moibi, si Bayu posisinya tuh tiduran terlentang, tangannya ada di dada kayak posisi mayat gitu lagi. Terus goyang-goyang kayak ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Tapi kali ini matanya si Bayu tuh melotot gede banget. Bahkan matanya tuh bukan kayak manusia normal yang melotot gitu loh. Ini bener-bener gede banget. Akhirnya karena si Indra udah takut banget, kebetulan banget nih dia punya temen deket namanya si Danu itu. Terus pas gak lama, untung si Danu ini tuh langsung bisa datang lah ke kosannya mereka buat nolongin. Dan pas Danu datang, tuh ya bener aja posisinya si Bayu tuh masih sama, bener-bener masih tiduran kayak mayat sambil melotot. Akhirnya didoain lah tuh sama si Danu, dipakein minyak wirid, dikasih ritual-ritual gitulah. Terus gak lama si Bayu ini langsung muntah-muntah. Dan muntahannya itu tuh gak cuma air doang yang keluar Moibi, tapi di dalam airnya tuh ada banyak tanah merah kayak tanah kuburan tadi. Terus si Bayu ini langsung lemes banget. Dan dia tuh bilang kalau ini tuh katanya dalam tanda kutip tuh kayak musuh-musuh dia yang nyerang. Nah Danu tuh disitu cuma bisa nenangin si Bayu sambil masih ngedoain si Bayu gitulah. Tapi pas lagi ngedoain si Bayu, Danu tuh kayak sambil nerawang si Bayu gitu. Nah ternyata dalam penglihatan si Danu, Bayu tuh kayak pernah pergi kayak camping gitulah di kampung. Terus dia tuh pipis di pohon. Dan ternyata pohon itu tuh adalah sarang pocong. Anjing. Dan pocong-pocong di situ tuh nggak terima semua sama si Bayu. Anjing, terus kelanjutan si Bayu gimana, Nat? Disembuhin sama Danu apa gimana? Nah iya, tapi si Danu tuh juga nyuruh si Bayu untuk datengin ke pohon itu lagi. Tapi tuh sambil kayak bawa air kembang kayak gitu Moy. Ya kayak untuk minta maaf gitulah karena udah sembarangan. Tapi semenjak kejadian itu dan Bayu balik ke pohonnya lagi, udah gak digangguin lagi? Udah gak lagi. Tapi si Bayu ini kena kayak gitu tuh ada hubungannya sama padepokan yang diikutin gak sih, Nat? Nah kalau itu gue kurang tahu sih Bi. Tapi katanya Danu tuh lebih ke pohon yang dia numpang pipis gak sengaja itu. Oh berarti pikiran Indra yang dia bilang abangnya jadi berubah karena ikut padepokan tuh salah ya? Iya benar Moy.